Om Swastiastu. Para pemirsa Puja Laksmi Channel, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita hidup sejahtera di masa transisi ini atau di masa krisis seperti ini. Kita krisis tapi bisa hidup bahagia dan sejahtera. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa jangan terlalu fokus pada hutang dulu, karena masalah hutang piutang itu sudah ada keringanan. Misalnya kita meminjam di bank, di LPD, di koperasi, itu sudah ada keringanan. Ya, tinggal terus terang saja datang ke pimpinan atau bisa bersurat bahwa Anda tidak mampu membayar sesuai jadwal yang telah ditentukan atau pembayaran sebelumnya tidak bisa dilakukan seperti itu lagi, karena kita memfokus pada kebutuhan pokok yaitu makan dan minum. Ya, itu bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan sudah memberikan keringanan. Yang penting kita tetap hadir di sana, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa hidup bahagia sejahtera di musim krisis ini? Nah, secara ilmu Puja Laksmi, tugas kita sekarang pada kesempatan yang sangat-sangat luar biasa ini, kita gunakan kesempatan ini untuk istilah Balinya mesaduajeng atau mesrimokramo dengan orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita dekat dengan kedua orang tua? Kalau punya kakek nenek, bagaimana kita bisa dekat dengan kakek nenek? Dekat dengan saudara-saudara, ya, dekat dengan anak keponakan, dekat dengan ipar. Nah, sering-seringlah berkumpul, tetapi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kita bisa bercengkrama, kita bisa berbagi suka dan duka pada saat berkumpul itu, ya. Setelah itu kita isi dengan makan yang seadanya. Kembalilah ke makanan tradisional yang sangat-sangat sebenarnya kita rindukan. Ya, misalnya bikin cukut meroroban, sambal mata, sambal mekukus, nasi sele. Ini akan membuat suatu keharmonisan, ya, suatu keharmonisan. Karena sastra-sastra mengatakan, di mana ada keharmonisan, di sana kemakmuran akan dialirkan. Maka sebenarnya virus corona ini mengajarkan kita agar kita bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, penelitian juga membuktikan, itu BBC London itu mengadakan penelitian, ternyata kebahagiaan yang paling tertinggi di antara kebahagiaan yang ada adalah ketika kita bisa kumpul dengan keluarga besar. Ya, kakek nenek kita bisa ada, orang tua kita bisa ada, kakak adik kita bisa ada, anak-anak keponakan ipar-ipar itu bisa ngumpul bersama, menikmati makanan ala kadar ya, makanan tradisi kita, ya, pesan lengi seperti itu. Nah, di sini akan memunculkan kebahagiaan yang luar biasa. Dan pada saat bercengkrama ini kita akan saling mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau sering kita melakukan ini secara otomatis kekeluargaan kita, persaudaraan kita akan tambah rekat, sehingga kita akan bisa saling bantu-membantu. Misalnya adik kita kekurangan, kita sebagai kakak kalau lebih bisa memberi. Kita sebagai kakak kalau kekurangan
Jangan malu untuk meminta. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa kita bisa berkumpul dengan keluarga, ya. Tolong laksanakan ini. Hal pertama yang akan muncul ketika ini dilaksanakan adalah kebahagiaan jiwa kita. Kenapa? Karena sebelum corona kita tidak bisa melakukan ini. Karena semuanya pada sibuk, ini sibuk itu, dan sehingga kita merasa berjauhan. Kita merasa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ini saran saya, ini adalah cara pintas agar kita bisa hidup sejahtera, bahagia dan sejahtera, walaupun di musim krisis yang sangat mencekam ini. Ya, lakukan ini dan Anda akan pasti merasakan sesuatu, bahkan serasa tidak ada krisis. Ya, karena 2 trik tadi yang video sebelumnya, jangan pikir utang dulu, jangan ngurus utang, bayar sesuai dengan sisa uang yang sudah kita pergunakan untuk makanan minum. Kalau tidak, bilang terus terang. Dan sering-seringlah bertemu dengan orang tua kita, ya, bertemu dengan mertua kita, ngumpul dengan saudara-saudara, ipar-ipar, kemudian kumpul dengan anak dan keponakan. Dan kalau bisa juga kumpul dengan teman-teman sekolah dulu, kita saling bertukar pikiran, kita saling saling mendengar, ya. Setelah kita mendengar keluhan-keluhan kita, pasti kita akan punya solusi, ya. Pasti kita punya solusi, ya. Karena seperti di ilmu Puja Laksmi itu, kalau kita ingin mendatangkan rezeki dari timur, kita harus berbaik pada orang tua kita. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari tenggara, kita membahagiakan saudara-saudara kita berhubungan baik dengan saudara-saudara kita. Kalau kita ingin menarik rezeki dari selatan, kita berbaik pada guru-guru kita. Kalau kita bisa berhubungan baik dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman sekolah kita, itu rezeki dari barat daya akan datang. Kalau kita bisa membahagiakan, hidup harmonis, romantis dengan pasangan, kita akan kedatangan rezeki dari barat. Kalau kita bisa harmonis dengan ipar-ipar, rezeki dari barat laut akan datang. Demikian juga kalau kita bisa dekat dengan anak-anak, saling bisa membahagiakan, bisa mendukung penuh anak, itu rezeki dari utara akan datang. Dan jika kita ingin menarik rezeki dari bawah, kita wajib berhubungan baik atau juga menghargai para pekerja kita. Kalau kita ingin menarik rezeki dari atas, kita harus menjalani apa perintah-perintah guru spiritual kita. Nah, inilah cara cepat agar kita bisa hidup sehat, bahagia dan sejahtera di masa krisis yang akan segera berakhir ini. Ya, demikian video kali ini, ya. Tolong sebarkan juga kepada keluarga, kepada teman, agar semua bisa mengetahui pengetahuan ini. Dan ini akan terus berlanjut. Pada video berikutnya yang akan lebih tajam lagi bagaimana cara menarik rezeki dari timur, mantra apa yang harus digunakan, doa apa yang harus kita ucapkan, itu yang akan kita bahas pada video berikut. Sampai jumpa, salam sejahtera. Om Santi 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 Om.